Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya Meliana Okta Apriani. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD. Ini nanti pendidikan kesehatannya berlangsung sekitar 3-5 menit ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Yang pertama, KB IUD atau Intrauterine Device, suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral ada 3. Yang pertama, KB spiral inert seperti loops dan Chinese ring. Yang kedua, KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT380A, CUT200C, Novate, CUT380A. Yang ketiga, KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progesterat dan levonorgestrel seperti levonol. Kontraindikasi pemakaian IUD adalah yang pertama, seorang ibu yang mengalami kehamilan. Yang kedua, peradangan pada alat kelamin. Yang ketiga, kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin. Yang keempat, tumor jinak pada rahim. Yang kelima, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat. Yang keenam, bentuk rahim yang tidak normal. Untuk indikasi pemakaian IUD, yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada infeksi. Yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Dan yang kedelapan, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Untuk kelebihan KB IUD, yang pertama, keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat, tidak berpengaruh pada kualitas dan volume ASI. Yang kelima, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus, dengan syarat apabila tidak ada tanda-tanda infeksi. Yang kedelapan, dapat digunakan sampai menopause, satu tahun atau lebih setelah haid terakhir. Untuk kekurangannya, yang pertama, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis atau panggul. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS, yaitu infeksi menular seksual. Yang ketiga, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Untuk efek samping yang ditimbulkan oleh KB IUD, yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Kedua, saat haid lebih sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Untuk pemasangan dan pelepasan KB IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter dan bidan. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang
IUD mulai 6 sampai 8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Apakah ada pertanyaan, Bu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.